warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mufidah Rahmah dengan NIM 2308402 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B. Video ini dibuat untuk menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam simulasi mengajar untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah strategi pembelajaran. Dalam simulasi mengajar ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, model pembelajaran Discovery Learning ini adalah model pembelajaran yang dirancang dalam mendorong siswa untuk belajar berdasarkan pengalamannya melalui kegiatan observasi, pengukuran, percobaan. Yang artinya, proses pembelajaran ini itu melibatkan adanya eksplorasi, pengamatan langsung, dan penguatan pembahasan siswa melalui pembelajaran aktif. Adapun sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap stimulation, tahap data collection, tahap data processing, tahap verification, dan tahap evaluation. Nah, untuk langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning pada proses pembelajaran yang akan saya gunakan ini, saya memilih mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di kelas 4 dengan judul materi Perubahan Wujud Benda. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama terdapat kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan doa bersama. Yang kedua, guru mengabsen peserta didik untuk mengecek kehadirannya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar siswa dapat semangat mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru dan peserta didik membuat kesepakatan pembelajaran. Yang kelima, guru melakukan apersepsi untuk mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini. Selain itu juga dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengasah keterampilan berpikir kritisnya. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya terdapat kegiatan inti yang dimana terdapat sintaks dari pembelajaran Discovery Learning itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tahap stimulation. Yang pertama, peserta didik itu menyimak permasalahan yang disajikan guru melalui gambar yang ditampilkan di PowerPoint. Yang kedua, guru bertanya menjelaskan juga maksud dari gambar tersebut dan seperti apa bentuk permasalahan yang terjadi. Pertanyaannya itu seperti apa yang kalian amati dari gambar tersebut, kemudian apa informasi yang disampaikan dari gambar tersebut. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan benda padat dan cair yang mengalami perubahan wujud benda. Nah, pada tahap yang pertama ini, yaitu tahap stimulation, peserta didik itu diperkenalkan terlebih dahulu masalahnya, kemudian dikaitkan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang tahap kedua yaitu tahap data collection. Terdapat yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang. Yang kedua, peserta didik menerima lembar LKPD kelompok yang berisikan langkah-langkah praktik dan pertanyaan hasil pengamatan. Yang ketiga, guru menjelaskan dan peserta didik menyimak langkah-langkah yang harus diselesaikan dalam LKPD. Nah, pada tahap ini, tahap data collection gitu ya, adalah proses pengondisian gitu peserta didik sebelum mereka itu melakukan pengamatan dan diskusi secara berkelompok. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap data processing. Nah, tahap ini itu terdiri dari yang pertama, peserta didik dan teman kelompoknya mendiskusikan tahapan praktik yang tercantum dalam LKPD. Yang kedua, peserta didik mulai melakukan pengamatan. Yang ketiga, guru memantau dan membimbing peserta didik dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah yang tercantum dalam LKPD. Kemudian selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang pengerjaan praktikum yang dilaksanakan. Nah, pada tahap data processing ini, peserta didik melakukan pengamatan dan guru itu bertugas memantau pengerjaannya serta keaktifan siswanya.
gitu. Kemudian selanjutnya tahap verification. Terdapat yang pertama, peserta didik menyelesaikan praktikum dan pengerjaan LKPD mengenai perubahan wujud benda berupa mencair dan mengembun. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok gitu untuk menyebutkan hasil diskusinya. Selanjutnya, peserta didik melakukan pengecekan kembali dari hasil pengerjaannya. Nah, pada tahap ini itu peserta didik mulai menganalisis hasil temuannya setelah melakukan pengamatan dan menuangkannya ke dalam lembar LKPD kelompok gitu. Nah, pada tahap ini juga peserta didik itu mempresentasikan hasil diskusi dan temuannya gitu bersama teman kelompoknya. Kemudian tahap evaluation. Nah, yang pertama itu peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada kelompok lain yang telah menyebutkan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru memberikan tanggapan dan penguatan dari hasil kerja peserta didik dan presentasinya gitu. Nah, selanjutnya guru membagikan LKPD individu kepada masing-masing peserta didik. Nah, pada tahap ini peserta didik bersama guru mendiskusikan apa saja yang perlu diperbaiki dan sudah baik dalam hasil pengamatannya. Hal ini itu untuk mengukur keberhasilan temuan mereka. Selain itu juga terdapat pengecekan pemahaman siswa dalam pembelajaran tersebut dengan pengisian LKPD gitu secara individu. Nah, selanjutnya adalah terakhir kegiatan penutup gitu ya, yang merupakan kegiatan akhir dari pembelajaran, yaitu terdapat yang pertama peserta didik bersama guru menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Seperti yang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya itu adalah membeku gitu, dan juga mengkristal dengan praktek membuat es krim dan juga dengan meneliti kapur barus dan kampers gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah guru mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian tujuan dari menggunakan model pembelajaran discovery learning ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep secara mendalam gitu melalui pengalaman secara langsung. Selain itu juga melatih proses penemuan ilmiah dalam hal ini juga untuk membiasakan mereka dengan metode ilmiah gitu seperti mengamati, memberikan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu juga untuk meningkatkan kreativitas siswa gitu, yang dimana mereka itu dapat menciptakan ide atau solusi baru gitu berdasarkan hasil penemuannya, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata gitu, dan mereka juga mampu berkolaborasi. Dalam hal ini siswa dapat memecahkan masalah gitu dari pengalaman atau praktik yang sudah mereka lakukan secara langsung gitu, serta meningkatkan kerjasama dengan teman-temannya gitu. Nah, alasan saya memilih model pembelajaran discovery learning ini dikarenakan di masa ini tuh kan pembelajaran itu harus gitu ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan modern yang dimana menerapkan pembelajaran abad ke-21. Nah, pembelajaran discovery learning ini mendukung pembelajaran aktif gitu dan kontekstual, dan juga tentunya berfokus pada siswa atau student centered learning gitu, dengan tujuan utamanya itu mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga model ini itu cocok untuk digunakan dalam pembelajaran modern yang tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada proses belajar. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.